Siapa yang pertama kali menyatakan kalimat riang? Kata riang adalah Syekh Siti Jenar. Ya kenapa? Ya karena untuk merdeka itu duduk urusan perang dikit, merubah pola pikir. Kenapa? Karena dulu bangsa Indonesia menganggap Belanda itu adalah tuan. Saya ini kawula, kita bujange, masa bujang ngelawan. Membangun pola pikir perbudakan supaya merdeka saja puluhan tahun para wali. Puluhan tahun setelah kata riang itu tersebar, saya orang merdeka, mereka itu adalah penjajah, baru mengadakan sebuah perlawanan. Siapa yang pertama kali melawan Belanda pada waktu itu? Cirebon Indramayu. Di Penegoro setelah pemberontakan Cirebon Indramayu. Pemberontakan apa aja Kang? Pemberontakan yang disebut dengan perang kedongdong. Itu dimotori oleh siapa? Oleh Kiai Pondok Pesantren awal ning tanah Cirebon kang kagelar Kiai Jatira. Kuno Joko iya setelah kata riang menyebar Kiai Jatira, nanti generasi kedua perang kedongdong rombongannya bagus Rangin. Udah sama. Lo kenapa? Babakan perangnya pada waktu itu kan urusan dalannya Belanda mambah mono. Setelah sekian ratus tahun peristiwa lagi babakan apa maning? Dalan maning. Tol. Berarti berulang beli sejarah. Berulang. Dari balik maning mang zamane Adam. Kan berulang sejarah Adam nih. Iblis dadine sengit bae. Ya pada bae serok. Musuh yang paling bahaya bukan musuh yang berhadap-hadapan. Siapa? Sing bengene pendukung satu ora dadi apa-apa. Sok diteni. Kita mah cerita iblis kan. Makanya sampean anak putu Adam umatin Nabi Muhammad aja kaget bakar ada nanjak disengitining wong. Sok diteni. Kapan sampean mulai disengitining tangga? Dongek kuat tuku motor. Sengit betang kan ning sirah wis. Motor apa paling enggak kreditku. Ya. Lah ya ketika hidupmu diangkat di situ kamu banyak musuh. Bawa dengan terus serok delengan. Siapa jangan RT anyar. Waktu durung dadi RT lakasin sengit. Donge dadi RT iya terus dek we tangga. RT apa kayak konon. Kita mah kanda sejarah. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa yang namanya sejarah itu berulang-ulang. Kejadian bengen kejadi maning ning zaman sekian. Makanya peristiwa Adam, peristiwa iblis, kongkon sujud itu terjadi berulang-ulang dalam kehidupan manusia. Cuma tokohnya saja yang berbeda, tempatnya berbeda, waktunya berbeda, peristiwanya tetap sama seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati Wakil Bupati Indramayu Bapak Haji Saifuddin, kang alhamdulillah dugi di tengah-tengah kula lan panjenengan sami beserta rombongan
Bapak Ibu Muspika Kecamatan Juntin Nyuat, baik TNI, Polri atau Napi Sipil, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus tuan rumah, kang alhamdulillah berhasil maksa kula teng bengi kien dodok ning kene, dan alhamdulillah kula disediai kursi. Wakil Bupati bae ora diulungi kursi, tempo kita dipai kursi. Alhamdulillah, di saat wong-wong pada rebutan kursi, kula malah dipai kursi. Alhamdulillah, karena kursi yen ki kursi kang paling empuk, tanpa resiko, tanpa rebutan, tanpa gegeran, didodokane enak. Alhamdulillah, beda karo kursi ning ngarep. Iya, kang wis ana tulisane itu sangat berisiko sekali. Nah iya, apa maning dadi wakil bupati, serba salah, wong dadi makmum kok bisa kejejek. Iya, tapi ya memang wis posisine wis ngerti sembayang sing aran makmum, bakal wong loroan ku rada minggir. Aja ning guri-guri temen konen nek kejejek kaya porot mau. Alhamdulillah dalu sapuniki kula lan panjenengan sami ya hadir dalam acara peringatan nuzulul Quran sekaligus tasyakkur, ya syukuran diangkat oleh kursi, kan kursi maning kandane ki. Iya, syukuran oleh kursi, tapi intine kula lan panjenengan sami kanda tentang mudune kitab suci Al-Qur'an. Ya kang pundi kula lan panjenengan sami wong zaman sekian mulai pada kritis ketika Quran itu dinyatakan sebagai kalamullah, omongane Gusti Allah, jare wong ngajikah bila sautin bila harbin, laka suarane laka hurupe, tapi kenapa sekian dadine tulisan? Jare omongane Gusti Allah tanpa suara, tanpa huruf. Nah makanya kula kandane sing awal dikit. Jadi kitab suci Al-Quran awalnya itu adalah pituah. Engko pituah mau diterjemahkan menjadi pitutur. Pituture konene ditulis akhirnya jadi pituduh. Pituduh kang diwaca lan dipelajari iku bakal dadi pitulung. Ya, dadi sing ngawit pituah, pitutur, pituduh, pitulung. Jadi bengi kien kandane pitu. Karena pitu itu adalah angka kang endi bahkan ning Arab kata 7 itu adalah kata yang menyatakan banyak tak terhingga. Jadi nalikane Gusti Allah ngomongaken akeh ku biasane nggo kata pitu. Ya, gawe langit, Gusti Allah gawe langit iku ana pitung lapis. Bumi juga ana pitu. Dinane kita juga ana pitu. Umure manusia juga pada akhirnya dihitung ki pitu. Bahkan durung pitu, durung dihitung. Masa sih kang sok adula lan panjenengan sami duwe anak durung 7 tahun, ora puasa, ora dadi masalah. Tapi bakal wis 7 tahun luwi durung puasa, durung belajar sholat, ini sudah mulai bermasalah. Jadi sing dihitung umure uang ku mulai pitu. Engko pitune ditambah pitu, berarti hitungannya ku pitu, 14, selikur, 18. Itu kapasitas kehidupan manusia. Dihitung mulai umur pitu, berarti kudu wis sekolah SD. Ya kan kok ditambah pitu maning berarti 14. Sekolah wis beli kudu ning SD, tapi kudu meng SMP, ya kan? Ya kan karena wis ditambah pitu. Jadi bakal 14 tahun anaknya kula ya kudu ning SMP. 14 tahun masih ning SD bae berarti bermasalah. Goblok bocah.
Ya, iya kan? Iya, kurang pinter. Engko pitune ditambah 14 ditambah pitu pira selikur. Umur selikur sekolahe wis SD, SMP, SMA tapi ning persitas. Enggak. Engko selikur ditambah pitu 28 kun ku apa? Anggete menusa lajang di dalam kehidupan. Begitu wis 28 harus sudah punya pasangan. 29 masih dewekan lawas maning jomblo ya. Ini rumus. Engko 28 ditambah 7 pira 35. Umur 35 itu seorang manusia harus punya pekerjaan. 35 masih nganggur baik, memang dasar bocah males diteni. Ya, nanti 35 ditambah 7 pira 42. 42 itu umur ajeg pemikirane menusa. Bahkan durung 40 loro masih durung ajeg. Maksudnya ketika sudah umur 42 disitulah kebaikan yang akan Anda terima. Maksudnya dia Kang, bakal 40 loro dadi wong tani wis tutukaken dadi wong tani nih, wis aja mengdagang-dagang mangsa dadi ya. Umur 40 loro dadi tukang son aja melu nyoting tambah ruwet gonene. Iya, harus konsis di umur 42. Nanti 42 ditambah 7 pira 49. Di umur 49 itu adalah puncak karir kehidupan manusia. Bahkan 49 nanjak berarti awet. 49 njungkel wis aja ngarep-ngarep mentok. Iya, itu di angka 49. Nanti 49 ditambah 7 pira 56. Terus bakal wong wis umur 56 punten aja ado-ado sing segeran kidul wis meneng konene bakal mangkat ado kok ngrepotna wong 56 masih melu ziarah Wali Songo pegel bisa mantep maning mantep. Iya kuwenku umur 56 engko 56 ditambah pitu pira sewidak telu wong bakal wis umur sewidak telu lamun urip pantes mati pantes. Duh kejam temen ya Kang ya serpe titenanang segeran kidul ya esok anak berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun siapa jeneng sing ninggal anu jewakan kasing ngumayang pinggir sawah umur pira sewidak telu pantes wis tua aja ora. Iya sewidak telu kian masih teka ning pengajian alhamdulillah pantas beli pantas jadi sewidak telu lamun urip ya pantas mati ya pantas. Engkau sewidak telu ditambah pitu pira 70 ndongol maning angka pitu mau kan langka angka pitu sing awit pitu 14 siji karo papat selikur loro karo siji 28 loro karo 8 iya kan 35 telu karo 5 40 loro papat karo loro 40 sanga papat karo ana beli pitune langka sampai sewidak telu begitu sewidak telu ndongol maning pitung puluh berarti kehidupan manusia awit maning mengawal sing maune beli duwe untu ya laka maning untuku iya sing maune ora krungu ya mulai ya ora krungu maning kinki iya kan iya itu kehidupan loh luwes sampean gulat ning kitab endi be mangsa ketemu makanya ngundangnya kiai-kian ki ora kenapa angel ngulati kita be makanya kapasitas ning jagat Dermayu sing bisa nggeret gula ku ya wong loro kirin sini ngarep ki jadwal sepira padet teh bakal wabob sing tekat tolong kosongaken lebakun kangkin ki dina istirahat kita wis digawa kita ya wis alhamdulillah ya termasuk pemutarkan ini ya pada bae makonon iya kinki dina istirahat kinki senuwis tulung kinki kakange kita iya langsung digawa kakange kita niki sing gawe putek kita iya tapi
lillah. Jadi jangan balik maning kandane meng pitu awale pituah iku omongan yang belum bisa dipahami oleh semua orang. Puun arane pituah siapa? Pituah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa pituah itu bisa menjadi pitutur? Karena orang yang dekat dengan apapun dan siapapun dia bisa memahami sebelum tanpa ada ucapan suara ataupun tulisan. Maksudnya Kang, uang bakal wis keparek karo apa baik, karo sapa baik, wis ora kudu ngomong, pasti ngertine. Contoh aja Kang, contoh ning segeran biasa nenanduran, sampeyan nandur ceplik ning ngarep omah, diopeni sing ngawit cilik sampai tekang ceplike wis gede. Begitu ceplike iku wis gede, jagate panas laka udan, donge metu sampeyan deleng ceplik alum kabeh. Sampeyan sing nandur ceplik ngerti beli ceplik pengen apa? Pengen disiram, ngomong beli WA beli, SMS beli, nulis beli. Nah kian ngapa aja Kang, uang bakal wis keparak wis beli kudu ngomong. Sekalipun laka suarane, sekalipun laka hurufe, tapi kita sing nandur ceplike paham, ceplik iki pengen disiram, ceplik iki wayahe diobat, ceplik iki wayahe disemprot, tanpa suara, tanpa kata, tanpa tulisan. Maksudnya siapa yang bisa memahami omongane Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang bisa mengerti tentang kalam Allah adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang dekat itu? Adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pituah saking Allah Subhanahu wa ta'ala dadi pitutur. Kenapa? Nabi memahami tentang kalam Allah. Dadi bakal wong wis keparak wis ora kudu ngomong, ndau dideleng bae wis ngerti. Sampeyan duwe rabi 20 tahun, iya kan? Wis ora kudu ngomong, begitu dideleng tanggal 15 bulan Ramadan merengut bae ngerti. Durung duwe klambi, durung duwe nggo pitra, nggih mboten? Lah ya iya, dari kudu ngomong beli kudu ngomong. Dadi bakal wis keparak ora susah ngomong. Ya termasuk wabub wis keparak karo kita, ora kudu ngomong yen kudu ditambahi. Ya kan ora kudu ngomong kini, ora kini, ya umpama kini ora. Lah ya iya. Jadi Kang, kalau orang itu sudah dekat maka nggak usah ngomong. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beliau mampu mengejawantahkan dari pituah akhirnya menjadi pituture ditulis. Tujuannya untuk apa? Pitutur ini adalah untuk pituduh manusia jalanakan urip selamat dunia sampai akhirat. Berarti Kang, Al-Quran adalah ya kan pedoman. Hari pedoman ku apa? Pedoman ku kompas. Kompas itu apa? Kompas itu menunjukkan arah kehidupan kita dari mana dan mau kemana. Makanya dalam kitab suci Al-Quran yang berbicara itu adalah bab keilmuan. Jadi berarti Quran itu judulnya ilmu. Kenapa? Karena manusia itu bisa maju, hidup itu bisa berkembang, desa itu akan bisa menjadi hebat dengan apa? Dengan ilmu. Dudu karo kebule menyang. Desa nggak bisa maju karo menyande disulet kebal kebul. Indramayu nggak bisa maju karo gadak gedek wiridan. Indramayu bisa maju dengan apa? Dengan berkembangnya ilmu dan pengetahuan. Quran memberikan petunjuk tentang ilmu dan pengetahuan. Makanya orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran adalah orang-orang yang cerdas dan tanggap tentang kehidupan. Nah, sing beli parah karo Quran, ya delangat delong ngepain deleng urip.
Ana cerita kiyen be kaget, cerita kiyen kaget. Sing deleng Quran nggak ada rasa kaget. Kenapa? Karena kehidupan jare Quran adalah cerita yang diulang-ulang. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kata Allah nanti akan saya putar ulang di dalam kehidupan. Jadi sing ngarane cerita ku angger mekonon. Sing awit zamane Nabi Adam sampai tekan akhir zaman ceritanya tetap seperti itu, cuma pelakunya bisa berbeda, waktunya bisa berbeda, tempatnya bisa berbeda, tapi ceritanya tetap seperti itu ya. Makanya wong bakal paham tentang sejarah kehidupan. Kenapa? Beli bakal kaget kader cerita kok mekonon baik. Akhirnya beli ngarah ke bebodo. Kenapa? Wis weruh cerita mekonon kok endingnya mekonon. Tuh, sing ngawit cerita zamannya Nabi Adam sampai tekang cerita zamannya Nabi Yusuf. Priwen Nabi Yusuf ya kan disengitin ning sedulure. Maksudnya Kang. Lah makane sing ngawit zamannya Nabi Yusuf sampai sekian ketukaran sing paling suwe ku karo sedulur. Ora kaget ya beli lah ya iya kenapa ya kan sedulure Yusuf sengit bae Yusuf karena Yusuf sing paling dieman ning wong tuane. Akhirnya sedulure rundingan apa priwen carane mateni Yusuf. Dadi musuhan sing paling hebat ku sing Karwadi, bakal beli Karwadi ku beli hebat musuhan lah itu sing bengene pekonon yung tukaran sing paling suwe ku bakal Karwadi. Ya iya karo wong sejen maksudnya lah mari pemilihan yakur maning apa maning balaan ora ya bakin mau tukaran begitu calonnya pada tukaran beli bakal karo adi ya ora bakal sira melu moner yang melu men iya dadi cerita pengen no, Nabi Yusuf dadine disengiti ning sedulure lo kenapa ya karena mau sengit bae karena di eman akhirnya sedulure rundingan priwen carane mateni Nabi Yusuf digawa dolan terus dicamplungaken ning sumur. Sawise dicamplungaken ning sumur kan laporan ning bapane. Ya kan laporane sedulure Yusuf bari gemuyu apa bari nangis? Bari nangis kan caluk jerit ora bapak bener jare bapak mau gaje digawa-gawa dolan Yusuf ku padonge digawa dolan Yusuf mati dipangan ning serigala. Cerita nangisnya sedulure Yusuf ku cerita jujur apa cerita mbebodo? Cerita mbebodo. Makanya pelajaran kanggo sampian ning segeran ning dermayo. Lah apa? Baka anak tamu teka-teka nangis. Hati-hati arep nipu. Suruk bae titenana. Iya bahkan ada tamu terus tumrotas banyu mata Kang tulung kita ku lakang goriayane kader dela maning kita ku panen Kang ya tulung lah padurong juta be ora ya bari nangis ora kan Kang iya terus dongekin ditagih angel Kang wis meneng aja penilak-penilik wong ana ning kene kabeh kader wonge Kang. Lah maksudnya apa? Saya ingin membuktikan bahwa cerita Kang Ana ning Quran itu adalah kejadian yang berulang-ulang. Ya. Nah, makanya begitu nangis. Yang Yakube iku nabi kena dibobodo beli. Emang Yusuf mati? Iya Pak, Yusuf mati. Mana buktinya kematian Yusuf? Akhirnya digawa kelambine Nabi Yusuf sing wis dilumuri karo getihe. Wedhus ki Pak klambine Yusuf delengen pageti kabeh Pak dipangan ning serigala dibuka ning Nabi Yakub. Oh apa Nabi Yakub malah gemuyu buka. Kenapa gemuyu? Nggak percaya Yusuf mati. Kenapa Nabi Yakub tidak percaya Yusuf itu mati? Ternyata kelambine Yusuf masih utuh. Kini serigala sopan temen mangan anak kita kelambine itu dari dikit. Loh, makanya ilmu ini nanti dipakai oleh kepolisian Republik Indonesia dengan nama ilmu namanya investigasi. Beli mungkin Yusuf mati, kelambine masih utuh, ya kan? Lo kenapa aja Kang? Karena kejadian ya barang bukti nih, angger beli ketangkap, kelambine beli ketemu barang bukti nih, barang CCTV mati kabeh, ya wis angel kandane.
Oh, makonon, ya kan makonon selama kian kejadian. Jadi cerita kang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah pitutur kanggo kula lan panjenengan sami. Untuk apa? Menunjukkan bagaimana hidup yang harus kita jalankan. Kejadiannya apa? Itu nggak akan pernah jauh dengan kehidupan kita. Ceritanya Nabi Adam, ya kan, karena kita anak putune Adam, ketika digawe kabeh makhluk kongkon sujud, ana bae sing lawan beli gelem sujud, arane iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Ning Al-Qur'an diciptakan aba wastakbar, karena iblis belaga, iblis sombong, iblis merasa dirinya yang paling berjasa. Akhirnya beli bae kongkon sujud ning Adam kader bocah wingi sore. Uluga kita karo Adam, jare iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sampeyan gawe isun ki sing geni, Adam kader sing lemah. Apa hebate Adam? Makane wong blaga sobut wangil piran. Aja maning karo kita Gusti Allah dilawan. Iblis, kanda iblis kita. Ini aja pendelak-pendelek wong sampeyan kita lagi kanda iblis. Apa jasanya iblis pada waktu itu? Sadurunge anak Adam, iblis itu adalah makhluk kepercayaan Gusti Allah. Bahkan iblis sempat pada waktu itu diangkat menjadi ketua tim pansus. Anak pansus pengen enggak? Untuk apa? Untuk menghancurkan sebuah makhluk yang melawan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk apa aja kang? Arane jan. Jare wong segeran menyebutnya Sang Hyang Jan. Engkau Sang Hyang Jan duwe anak putu arane Banul Jan. Makanya cerita tertua dalam kehidupan wong Jawa adalah cerita Jan Banu Jan. Emang ana aja kang Qur'ane? Wong ana, kita makanda ki ana data, ana faktane. Mana datanya? Wa khalaqtul janna mimmarijim minar, aku ciptakan jan itu dari kilatan api. Berarti ada makhluk yang namanya jan. Mung sawise digawe ning Gusti Allah, jan ngelawan. Masih hebat gak kita karo Gusti Allah? Saya Tuhan juga, wis aja nyembah Tuhan kan sing disembah kita. Makanya Gusti Allah murka, utus iblis hancurkan Banul Jan, mangkat iblis sepasukane. Lu siapa? Ya Jibril, Mikail, Israfil, ku anak buah bengene aku. Ku anak buah mangkat, hancur, habis pansuse Gusti Allah, beli kayak pansus Indonesia suwe. Iya, lu kader ngajar judi online be durung perakat sampai dina kieu. Padahal judi online bandare mung ana 5 kader ka. Oh ake sote sing lembut dremayu 120 ki. Wabub bandar kabeh kunku, bandar lembutan kunku. Udah aja peruan kita teklacak kabeh golongan kunku. Lah yang sedurunge ning kono nyembah dewa Zeus kulo gak kita weruwe. Udah untuk apa jangan saya selidiki ini polanya seperti apa? Arab 138 ora 777 999 388 277 6666 nggak ada itu semuanya. Di mana? Itu semuanya di Indonesia, bro. Nggak ada yang di Singapura, Thailand. Makanya aja kena dibebodo. Iya ning kono main sing bandari depan be durung tentu menang. Bener beli main kuclak bandaria depan pasti menang beli ikin maning bandara ini ngendi ya goblok aja kena menang kah menang aja pendelak-pendelik nguang kono ya kayak pelaku penyembah dewa Zeus gaya bahkan gue peki HP kayak wong wiridan. Subhanallah Allahu Akbar. Wah geledege metulak asing pecah deh kayak berarti. Lah ya iya pansus Gusti Allah sekali bergerak habis disikat. Iblis lapor, Gusti selesai Banul Jan. Begitu selesai Banul Jan muncul info terupdate apa? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jare Gusti Allah pragate Banul Jan isun arep gawe khalifah maning ning alam dunya. Iblis kan wis pede, berarti reang sing diangkat. Reang sing gerata gerutuk ngabisi Banul Jan, iya kan?
Nah, wis akhire wis pede wis kampanye mendi-mendi ora iblis kita sing diangkat. Donge waya pengangkatan sing diangkat Adam ngamuk beli iblis. Gusti Allah kepriwen-priwenan reang sing gratak grutuk ngulati biting ai biting pisan kita leka. Sing gratak grutuk ngabisi banul jan wayahe pengangkatan sing diangkat Adam. Ngamuk iblis temenan, makanya wis lagi ngamuk lagi dugale iblis ning Adam apa wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Gusti Allah dawuh sujud kabeh ning Adam, maka kabeh malaikat sujud. Sing beli gelem sujud siapa? Iblis. Malah medeteng belek sujud apa yang sing pegel yang sing kemengelan sing diangkat kuwen kongkon sujud beli gelem sujud iblis beli baka beli gelem sujud aja nih kene yang wong lagi nafsu malah medeteng oke beli nih kene beli apa jadi saya umumkan hari ini kenapa kebencian saya kepada Adam, maka saya nyatakan hari ini bahwa saya oposisi dengan Adam. Mulai muncul oposisi awal. Siapa tokoh oposisi sing pertama? Iblis. Menengah lagi kanda iblis kita. Ya bukan yang segeranan aja punten semono nih. Kita mah lagi kanda iblis ngeriang sing pegel yang sing geratak gerutuk sing diangkat Adam kongkon sujud pisan beli bae sampai kapan ora bakal sujud gerutuk bangsa burung. Jadi wes saya oposisi dengan Adam ya kan ya wis ningkir singkir ora apa-apa kita ningkir kah musuhan selawase karo Adam yuk ya dakate mekonon yo ngangger iblis king masih ngajokna proposal dia pakai sengit-sengitan masih sejaluk bae bakal na proyek mah iblis king kanda iblis kita kecah sampean memikir ya aduh yang enggak iblis ku ngajok na proposal emang ana proposal ya kan bahasa keren proposal ku asli ini menjaluk iku ya mungkin belenakan orang masa njaluk maka saya sudah mengajukan isini apa njaluk baka proposalku kepada yang terhormat Bapak Wakil Bupati dengan ini saya akan mengadakan pembangunan butuh semen sekian sekian biayae jadi njaluk di sini mah nah isu makanya bakal wong tukang gawe proposal ku tukang jejaluk asline aku yang dah bakal wong jejaluk bae cari wong segeran apa cekana celamit berarti wong tukang gawe proposal ku rombongane wong sampean kader kasih ngomong kene tegel banget ke sampean mayong enggak lah ya iya iblis ngajokna proposal kenapa karena untuk menggelincirkan anak cucunya Adam saya butuh kekuatan makanya iblis njaluk kekuatan ning Gusti Allah di ACC beli ACC bokat ngantel dicek ning arsipe ana ngun maning Gusti Allah kabupaten di arsipe jelas di proposal sing di ACC bakal tutubala dewek yang kok dipikirakan mungkin ya kan sing rewangi dikit lagi apa sampean wis aja mengbupati sampean hajatan terus anak tangga beli dongol acan ngobeng beli ngerewangi begitu kan hajatan ngobeng beli nggak wis ngdikane bae kaya konon ya aja nyalakaken bupati ngono hajatan tangga orang rewang acan bakal waya hajatan awas rom iya beli lah ya iya semono lagi hajatan aja dikirim jek pun maka dongol beli apa terus pantes beli lah bupati mekonon lha bacare menusa kun rewangi beli apa beli siraku ya tapi bupati kini beli ngono iya pokoknya kalau ini kebutuhan masyarakat oke ya bupati kita iya kan ngono ya iya bupati Riang karena Riang itu juga harus dimunculkan di Indramayu merdekanya Indonesia itu dengan kata apa? Kata Riang kok kata Riang? Jangan salah Riang itu adalah kata-kata yang dibikin oleh para
wali. Untuk apa? Untuk menunjukkan independensi dirine kula lan panjenengan sami. Kita nih orang merdeka, bukan kawula. Bakal bengen apa? Kawula ingarso dalem. Hayangin wong bengen. Abdi ku apa? Ya budak iku. Siapa yang pertama kali menyatakan kalimat reang? Kata reang adalah Syekh Siti Jenar. Ya kenapa ya? Karena untuk merdeka itu duduk urusan perang dikit, merubah pola pikir. Kenapa? Karena dulu bangsa Indonesia menganggap Belanda itu adalah tuan. Saya ini kawula, kita bujange, masa bujang ngelawan? Membangun pola pikir perbudakan supaya merdeka saja puluhan tahun para wali. Puluhan tahun setelah kata reang itu tersebar, saya orang merdeka, mereka itu adalah penjajah, baru mengadakan sebuah perlawanan. Siapa yang pertama kali melawan Belanda pada waktu itu? Cirebon Indramayu. Di Penegoro setelah pemberontakan Cirebon Indramayu. Pemberontakan apa aja Kang? Pemberontakan yang disebut dengan perang kedongdong. Itu dimotori oleh siapa? Oleh Kiai Pondok Pesantren awal ning tanah Cirebon kang kagelar Kiai Jatirah. Kuno kok ya setelah kata reang menyebar Kiai Jatirah, nanti generasi kedua perang kedongdong rombongannya bagus Rangin. Udah sama. Lo kenapa? Babakan perang ya pada waktu itu kan urusan dalannya Belanda mamba mono. Setelah sekian ratus tahun peristiwa lagi babakan apa maning? Dalan maning. Tol. Berarti berulang beli sejarah. Berulang. Dari balik maning bang zamane Adam. Kan berulang sejarah Adam nih. Iblis dari sengit bae. Ya pada bae serok. Musuh yang paling bahaya bukan musuh yang berhadap-hadapan. Siapa? Sing bengene pendukung satu ora dadi apa-apa. Sok diteni. Kita mah cerita iblis kan. Lah ya iya ceritane iblis. Makanya Adam disengiti ning iblis kapan? Ketika Adam itu diangkat menjadi khalifah. Termasuk anak putune Adam kapan duwe musuh? Titenane wis sampeyan diangkat dadi apa? Mulai ya ke musuhe. Nabi Muhammad dewek sedurunge dadi nabi, wong Mekah ki ngandel kabeh, laka sing sengit. Nabi Muhammad ning wong Mekah sampai dijuluki kelawan gelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Kapan Nabi Muhammad dibenci oleh orang Mekah adalah ketika beliau diangkat menjadi nabi. Begitu Nabi Muhammad dadi nabi, semekah sengit kabeh. Makanya sampean anak putu Adam umatnya Nabi Muhammad aja kaget bakar ada nanjak disengiti ning wong. Sok diteni. Kapan sampean mulai disengiti ning tangga? Dongek kuat tuku motor. Sengit betang kan ning sirah wis. Motor apa paling enggak kreditku. Ya, lah ya ketika hidupmu diangkat di situ kamu banyak musuh. Bawa dengan terus serok delengan. Siapa jangan RT anyar. Waktu durung dadi RT lakasin sengit. Donge dadi RT iya terus dek betang enggak RT apa kayak konon. Kita mah kanda sejarah gini. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa yang namanya sejarah itu berulang-ulang. Kejadian bengen kejadi maning ning zaman sekian. Makanya peristiwa Adam, peristiwa iblis kongkon sujud itu terjadi berulang-ulang dalam kehidupan manusia. Cuma tokohnya saja yang berbeda, tempatnya berbeda, waktunya berbeda, peristiwanya tetap sama seperti itu. Ya kan diangkat dari khalifah, iblis sengit bae, wis bagian sengit kejejaluk mah angker. Ngajokna proposal, jaluk kekuatan, cek dipai kekuatan ning Gusti. Berarti kekuatannya iblis sing siapa? Sing Gusti. Makanya hati-hati karo makhluk siji kieu. Kadang-kadang duwe bisa kulhu karo ayat kursi benggal setan diajaki gulet. Setan lagi enak turu dubrak-gubrak di tang-tang. Hadir, ya khadamul ghaib, hadir. Ndongol di kampleng gluntung suruh kukurane.
Lah aja nembe dau tingkat santri, tingkat kiai, wali, nabi bengen adep-adepan karo bocah dimpos bun-bunane koreng kabeh je nabi ini. Aja sembarangan apa maning jagat dermayu segeran. Wih. Wah, yo bakal dermayu butane berolas pinggiran. Rolas sanga mah butane reog kan. Ngono buta riog Sleman kan disangka. Dermayu sing jaga rolas buta sing ngawit ujung ya kan krangkeng sampai tekang ujung sukra rombongane Buk Dipaksa Celeng Tembalung Mega Mendung Tirta Amrita. Oh sebab pengen lengkap teka omah sejen kon mau urusane. Lah ya iya oh itu dan rata-rata mereka melindungi dan masuk ajaran agama Islam. Jadi hati-hati, sakti juga. Ngelamun dilawan potel suruh kurang saja setan-setan hebat kalau setan gorong-gorong beturung tentu menang. Duh, mas aja suruh gua usah jatuh atau wis karo setan lapangan besok. Ning arimbi ke suruh gaya. Lah yang sampai segini durung ada sing wani nyingkiraken sih. Ya, ya kenapa? Ya karena ketika tidak ngaruh dalam kehidupan ngapain disingkir-singkirakan malah jakor ya. Ngare disambat we tulung tonggon anak gawang eryang beli mancing-mancing. Wis gapal yo ngan bal-balan ning kono bengene. Ya, jadi kekuatan mereka itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya waspada. Loh kenapa susah banget, yang mereka juga bersama diberikan kekuatan untuk apa? Wis ajak Anda untuk apa? Sampeyan karo Gusti Allah jadi takoni bae bari apa aja Gusti Allah makonen siji bari apa ya kan mak kuasa. Gusti Allah nyiptakaken babi ini haram ya mau nega aja digawe maning isirane rewel temen. Yang rewel banget ke manusia ku ya wis tinggal kari meneng ya. Lah ya iya lah ya kuasane Gusti Allah. Ya mana makanya kita belajar sing kene. Belajar apa aja Kang? Ya kita maning tingkate Pak Kiai Pak Wabub. Tingkate Kiai, tingkate Wabub, tingkate Kuwu ora sempurna. Enggak ada yang sempurna manusia. Terus lagi Gusti Allah sing sempurna bega. Angger salah ning matane golongan kini. Salah be Gusti Allah. Kerebiak udan priwen-priwenan Gusti Allah wae pengajian je udan bae. Ayo ya beli ya delengan Gusti Allah kusin sempurna angger salah bae ning golongan gini apa maning kita seorang Hasan Wahyudin seorang Kuwu ya kan seorang Wabub yen beli salah hak ning matane golongan gini nang Gusti Allah kusin paling sempurna ana udan digelendengi sampai kita sembahyang baik puasa baik terawih baik digelendengin bu Gusti Allah ku priwin-priwinan hari kita sing puasa sembahyang angger baik melarat aja kenen hari kan sing ayo ya beli mengorang nyeplok bae diganeng jangkem. Jadi ya jangan pernah takut untuk dikritik nung Gusti Allah bae dikritik awan bengi enggal dina Gusti Allah. Untung Gusti Allah Rahman Rahim lamun kita tekedak rang wong kaya konon Gusti Allah Rahman Rahim ayo serok kritikan rasanana ya sebut yang Gusti Allah ya Rahman Rahim lu makanya bakat donga pengen mustajab carane priben alemen Gusti Allah kenapa karena Gusti Allah ngerongokaken ucapane menusa kang awan bengi ngalem-ngalem bae Gusti njare siapa yang jelas omongane kula lan panjenengan saminggal salat selalu ngucap sami Allahu liman sami angrongokaken Allahu Gusti Allah liman hamidahu ning sapa wonge kang awan bengi ngalem-ngalem bae Gusti bareng kita ning Gusti Allah ku sering ngalem apa sering glendeng nggak wis Gusti Allah jadi gelendeng ya apa maning Wabub bupati ya kan Kuwu yen beli digelendeng anak Gusti Allah digelendengi orang meneng-meneng wis kader kari ceg kari kop diupload MBG apa kayak kene la ilah semeneng aja pendelak-pendelak nguang dikane keman kayak siapa bae sing ngupload
Oh ya 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 iya. Jadi jangan lah makane kula lan panjenengan sing yang belajar syukur ku enteng kecape abot sangka neng kene tasyakur bin nikmah. Berarti bakat tasyakur bin nikmah kudu juga bisa bertasyakur bin nikmah. Ya bakat syukur karo keenakan kudu bisa syukur ning blenake. Ngono kan syukure bakal enak bae. Bakal belenak balaka alhamdulillah ya. Ya, padahal janjine sampeyan ngucap enggal subuh Rabbana walakal hamdu ala ma qadait. Gusti, apapun yang menjadi keputusanmu bakal tekalem. Makanya dipai duit alhamdulillah, langka duit alhamdulillah, ilang duite alhamdulillah, kudune memekonon aplikasi bacaan mau kah? Barang kun bakal laka duit, bakal anda duit alhamdulillah, bakal laka duit priwin-priwinan. Ilang duite innalillahi, ilang. Ya kan je blai je kan, blai ne siapa? Ilang duit, ya blai so teh jare sampian sing ilang, jare sing nemu. Lah makan, jadi ndelenge aja searah. Kalau ingin melihat Allah itu bentuknya Rahman dan Rahim, maka lihat dari segala arah. Ya kan mana banjir gede gempa bumi itu bencana, azab dari Allah. Jare siapa azab dari? Ya bukankah itu belai gede jangan? Ya belai jare sing kenang banjir, tapi bakal jare pabrik Indomie. Rezeki gede laris ini. Loh kenapa? Karena ketika kula lan panjenengan sami ya kelingan atau ngrungu ning salah sawijine ucapan masaibu kaum inda kaum fawaid, musibah bagi segolongan orang tapi bagi golongan yang lain itu adalah rezeki. Sampeyan mangkat numpak motor mengjalan gede, anak kontainer liwat di klakson dot kaget tiba motore blak kecetit, rezeki tak belai. Belai jare sampean, jare tukang urut, jare bengkel motor, iya kan? Jadi Gusti Allah ku ngudunakan rezeki, kita ngudunakan belai. Itu sebuah keniscayaan. Baka Gusti Allah ngupai pangan ning macan, pasti Gusti Allah nyabut rohe wedus. Gusti Allah ngupai pangan ning wedus, berarti Gusti Allah mateni suket. Loh, ya itu sebuah keniscayaan. Maka dongannya kita ku aja diente ini kau beli di ijabah karena Gusti Allah kudu dendek sampian dewek, endek wong saalam kabeh. Barang sing disedonga sampian dewek ta. Nah makanya namakan nih bisa jadi dongannya sampian tabrakan karo dongannya wong sejen. Iya kan? Dongannya calon kuwu waktu kun kan tabrakan kin pengen dadi. Ayo siapa sing diijabah? Merangsane Gusti Allah endek dewek siramayongan ka. Lah ya iya, Tuhan itu milik semua makhluk karena Allah yang membuat semua makhluk. Makanya aja dikuasani dewek bae Gusti Allah, harus dikekepi dewek bae Gusti Allah kop. Nah iya emang nggak mungkin bisa. Makanya kita wis ditakdir ning Gusti Allah gelem dodonga bega wis alhamdulillah. Jadi pakainya standar dasar, standar aja dhuwur-dhuwur. Udah di bupati setahun luwi be, kenapa Indramayu begini durung lawas bupati gini. Programnya dewek durung dijalanakan, program bengen nggak tergah. Ya itu saja macam-macam. Iya kan? Lah ya iya, ya karena paling bisa dilaksanakan ketika ada perubahan anggaran kan, tahu digebogakan ning programnya. Lo kenapa? Ya karena begitu duduk kan program bengen sing dijalanakan. Ya termasuk kuwu kan. Begitu dodok sing dijalakan bu serembang des tahun mau saja AO apa nih dadi kuwu apa blok bakal kita dadi kuwu 100 hari pertama begini perang sana oleh ngatur dewek perang sana gak bisa. Indonesia punya undang-undang sakane ruwet kayak kenen nang kesuwen ngenteni undang-undang sih wayai dibagi undang-undangnya durung teka ya keder bagi ya dibagi ngulu ya salah dadine dicandak Menteri Agama kah. Yo kenapa? Ya karena pemberangkatan haji sudah jalan, kuota baru masuk sekian puluh ribu, terus
ya terus lamun dikembulaken mana mengsing biasa engkanane wis kebek. Iya priwen, ya makanya nunggu undang-undang begitu jalan dewek ya kekek. Nah ya itulah Indonesia. Jadi priwen wis aja ado mikire konene putek. Wis mikiri segeran bedikit, wis pikirane setoran motore dewek bedikit. Ya yang dadine ruwet ke Indonesia dipikiraken ngono. Indonesia gadange priwen, nanti dermayu bagaimana, bisa aja bagaimana wis ana bupatine dewek. Dipikiraken wis setoran motor kono gadange lunas beli tekang tahun maning. Ya kerepotan kita ini kenapa? Karena kita mikir itu terlalu jauh, bikin standar terlalu tinggi. Standar aja kan, standar sing penting kita gelem dedonga. Mandi itu standar dhuwur. Jadi laka urusan sing penting kita donga. Adapun mustajab mandi ya kun bonus sing Gusti Allah. Sing penting ya kita donga bedi gitu. Ya adapun diijabat tabelini bokat belining kita nih anak putune kita. Ya apa maning sampean segeran anak putu hebat ngoyong kaki buyut hebat-hebat gitu wapu bakal segeran gitu wah Cirebon berada ngeper bakal mancing mene lu kenapa sejarah lu bengen makanya diarani bapak blok bedug gitu kenapa ya karena bedug sing nganggo rebutan begitu ditabuh pasukan serang Cirebon gitu mundur gara-gara bedug gitu sakti kaki buyutnya menyembuh anak putune mah. Iya tapi ya pembeline ngapa dong bakat turunan wijil bagus ya tadi bagus jadi aslinya bakat segeran bakat turun segeran ku ibarat wijil sampeyan ki wijil unggul bibit unggul wijil bagus mungkin aja kaya konon ya durung cukul sepriwen iya sepira bagusnya wijil beli bakat durung cukul menggelundung mangsa burung ya gelundung beli lu untung sakane puasa beli apa anakku tuh segeran anu nemakun iya yang bene durung cukul sih berarti kan masih gelundung kuno aja di larui beriben ke anak putu segeran kecukul kesalip surah ukurannya ke begitu cukul langsung dodok dari kuping telu dia maunya kan kawur sing kene ini kurang iya dari Melayu mana kan kentir gini durung cukul ternyata cukulnya mana beli bayangin berarti pimpinannya kubu sedermayu mau nih durung cukul mau nih cukulnya kan tembong ali jadi jangan pernah menghina siapapun ya iya kan mau Jawa Barat bisa sembarangan anak putus segeran aja ilok di EC aja ilok tina cukul kesalip suruh ukurannya lah iya ya mau durung cukul yakin mamdatinya masih gelandang gelundung ya yang bener jakun cukul kuni wijil bagus dideder diopeni ya gelis cukule barang wijil kun kan kesaut nang banjir winginane kok kentir beli orang wijil ki barang wijil kentir ya kan nyangsange ning watu cukul beli serok cukul beli ya beli bakal jakang cukul aja ngomong beli bakal lo kenapa karena bisa saja Allah mengirimkan angin untuk meniup wijil kun akhirnya murag saduwure watu geledak kening sor cukul beli hati-hati ya memang aja maning tingkatnya wijil ning dhuwur watu wiwitan sing dadi kembang sing cukule ning watu jadi bagus beli bagus jare riwayate wong Dermayu kan mengkonon ibarat kembang cukule ning beli tambah mekar malah akhire arep ngulati ning kula pegel wis hampir apal kabeh ning sekarang hari bokat kita bisa nih solawatan baik segera ternyata nyambung juga lebak alhamdulillah jadi bakal kembang baik sing cukule ning watu beli bisa tambah mekar malah akhirnya apa maning wijil gelandang gelundung makanya bakal durung cukul ya ruwet enggak luwung ditakokaken kabeh aja maning kiai aja maning wong edan wis ditakoni pira sing metu nomor sukiki iya kan
lah ya bakal masih wijil, berarti masih nglundung beli. Ngasa apa bae sampai tekang mbak sebuah kawis putek malah takon ini ngangin. Oh angin tulung todok kena kekasih ning endi sun rindu wis pengen sono ora bakal bosen kon delengan wah angin ditakoni bareng angin puyu yang ngulak-ngulak bengkok. Jadi ibarat wijil boleh makane alhamdulillah segeran kidul mau tak cek penduduk Islam kabeh. Alhamdulillah ya terus ya udah bakal wis Islam wis alhamdulillah. Lila terus aja diweden-wedeni Islame wong segeran ku konene sesat kafir musuh mangsa ngaram bedal wong segeran sih. Musuh wong segeran bedal sing Islam wis beli mungkin. Lho sok bokat beli ngaten iso yang semeni akeh sok ana beli sing duwe cita-cita tahun ngarep marian Islame ngacung sok. Ana beli lah kadelengan beli jembong padahal sembahyang beli bocah kun-kun puasa beli nggal dina maksiat bae pagawean tapi kongkon metu sing Islam beli gelem beli pokok bilang ngandel serok takon anak para anak wis kono sira kader Islam ora campleng ora apa Islam mirah sembayang beli puasa beli nggal dina maksiat bae terus metu ae serok sing Islam serok bak beli ngajak gulet tukurane kok aja sembarangan ngomong kayak kenen-kenen Islam reang Islam gitu iya kan lah ya iya makanya hati-hati segeran saya diwedeni sesat diwedeni bid'ah orang iya serong ngomong bid'ah teman-teman tahlilan jalan terus pegel dewek terus ini mah iya orang ya sekali paling dugale kan ngomong tahlil bid'ah markaban bid'ah ning berkati kedoyan bocah kene nyemengiti kirang mah ya karena makanya kula tunggu apa yang tidak ada di Indramayu subhanallah bahwa subhanallah kula metu mengjaba kudurung nemu sing kaya ning Dermayu. Ih Ramadan bae pemecah rekor dunia akhirat. Trawe Dermayu. Lah siapa sing bisa trawe 23 rakaat 7 menit. Bayangin cuma ana ning Dermayu kuno. Subhanallah. Hebat ya kita kan korban manci. Loh, yang kita sing sering metu ning Dermayu, Cik. Subang, Majalengka, Cirebon pada takon Ustaz katanya di Indramayu ada terawih cepat betul itu bagaimana jangan tanya bagaimana coba aja sendiri lo maksudnya serok terawih ya dewekan 23 rakaat 7 menit bisa nggak oh ya nggak bisa ya wis berarti hebat wong Indramayu kalah siraknya Indramayu dilawan ya sampai takbir Kang betul nggak terawih sampean 7 menit hok itu nggak bener nggak bener jadi yang bener 6 menit tahun gini kita hebat gula dewek nyacak beli sanggup ya kayak ngapa beli ya terus sampean ini aja belaka-belaka terkena yang segeran segeran kok ya kayak serogana beli ning segeran sing pengen terawih ngelatih sing tumak ninah kuning endi sing wacane tartil sing terawih sante ana beli sing ngelatih makonon lah kapaling sing gulatane gak sing gelis ning endi ya ora ya wong ada tanggane ngepot bae arep ngendi je traweh ngendi masjid aja bengi kien sing imami lu kuwen suwe iya bener api apal imam masjid endi sing balap endi sing kendok engko bakal bengi kun sing imam kun balap bakal bengi kun iya balap tapi ceramah suwe jeserakun api apal kabeh dadi nglati traweh kan laka ya kan jadi makan standar dasar sing penting gelem terawih juga yang segeran standare Mekah ngimami maghrib ngwacane Al-Baqarah setunggal lu salah serok siapa sing bisa nyewani nyalakaken ayo ini bahkan ning Arab ya makonon terawih besok setrawian sejuz terus dicacak ning segeran serok bakal pengen diarani imam soak loh ya serok baik sampean ngimami ya kan
traweh surate ngalal-ngalar donge balik apa makmum ngomongnya alisan imam sowak oh maghrib jebak koroh iya salah yang enggak salah tapi yang ngukur lah yang segeran ya kan makanya imam ki subhanallah hari digawe kendo makmum geger serong imam traweh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim serok bacaan traweh makenen dau siji makmum wis dijawil komeng ke ajang kene imam yang wacanya kayak kene arep kapan prakate barang warungnya kita kudu buka maning jam semono iya kan tapi bahkan yang segeran kan Fatihah yang ngelatih sing seambekan bae ora Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kementerian akan namun dengan sang dan suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhanallah wa hamid. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Lah ya alhamdulillah. Ya itu standar dasar aja dulu. Tak bakas standarnya keduburan kok ini berat. Iya. Tahlilan standar segeran baik ilallah selikur atau 33 kulhune telu ya wis pragat ojo kon medume dheweke tukang wirid tahlilan telung bengi ilallah ping 1000 ilallah ilallah ya makmume beli pegel kadak gitu jadi standar dasar 33 umum 33 1000 oh li bakal dhewe kan los tapi bakal ake wong ya aja nglarani wong tuh dini tahlilan balik tahlil merengkel nafsu benang apa la ilaha illallah saya wudonge metu jabure soto mangkok cilik sumpah bayang alesan illallah apa pegel kadang gede donge metu je mangkok cilik soto nih je paling anak miris jebongkone illallah sewu jesera jadi jangan pakainya standar dasar ya sing penting gelem prawe ya adapun pengen bagus yang alon terus nggak usah nyalakan yang masih standarnya makanya sumbat ngelem terawih bek alhamdulillah sing ora terawih ini pirang-pirang ya kadang-kadang ribut dem konon sing urusan sing pada terawih akhirnya sing ora terawih lah kasing ngopeni dadine ngurusan ya puasane rebo tak kemis ika sing ora rebo ora kemis ka masih akeh ka sing bener nanti bisa jatah kon sing bener yang gerhanane bewingi purnama penuh itu tanggal 14 baka 14 wingi berarti sing bener siapa sing kemis hijrah hitungan baka sing kemis 14 pas ya tapi kan lah kasih ngakui kesalahan mora bagus ya tapi salah beli ya kayak sampean bisa aja ngotot-ngotot maning ya tapi di Arabnya sendiri hari Rabu kan waktu itu lebih dulu Indonesia daripada Arab yang bakal bocah goblok ya makinin kandane gitu ya memang bakal serengenge mau lu Indonesia ada serengenge ini sing wetan bakal wulan lu metune sing kulon ya makanya suruh bae anda beli rukyat ngadepe ngetan laka yang wulannya metune sing kulon jeung ngelatin yang ngetan ini masa ketemu sampai kapan mereka maka pengen rukyat yang ngadepe ngulon karena bulannya metu sing nah bakal wulan metu sing kulon sing deleng ku Arab dikit kita dikit Arab dikit makanya pantes Arab ulu jadi bisa aja ngotot ngerti beli ngancil wah ya itu nggak sah karena pakai hisab itu ilmu apa hisab itu ilmu yang diakui oleh Al-Quran dong Al-Quran sing ngomong wasyamsu wal qamaru bihusban anane srengenge karo wulan kanggo apa kanggo hisab kanggo ngitung ya wa ja'ala syamsa diya wal qamara nur wa qaddarahu diubengaken ning Gusti Allah untuk apa li ta'lamu adadas sinina wal hisab agar kamu tahu hitungan bulan hitungan tahun makanya jadi ya santri gak kudu belajar hitung-hitunganku belajar falakiyah Syamsul Ma'arif bisa anak-anak sing luwih cepet hitungannya wong segeran
Bahkan yang segeran mah setahun ya kan full, dalam satu masa cukup ngitungnya 8 tahun. Digawe rumus arane jimalutu patro 6 lo 1 5 3 7 4 loro 6 3. Tahun kin tahun apa aja Kang? Tahun dal. Bakat tahun dal, bakat dal ku nilainya 4. Masa dal 4 aja Kang? Alif ba ta sa jim ha ho dal 8. Bocah SD TK gini. Lah bakal kiai menghitungnya gewis abajadun alif 1 ba loro jim 3 dal 4 he 5 wawon 6 z 7 bakal beli ngerti meneng sakane ka. Beli ngerti ngotot dadine. Iya kan? Terus bulane turu luma 6 jiro 4 mato jilo. Nanti nilai bulan ditambah dengan nilai tahun sama dengan hari pertama bulan itu. Contoh aja Kang, contoh Syawal ku jekang tanggal 1 dina apa raya ko ya kari dihitung bae kini tahun 4. Ya Syawal itu berapa? Tu ro lu ma 6 ji ro 4 ma tu Syawal ku 7 karo 4 11 serok hitungan sing awit dina Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Berarti dina hari raya jatuh pada hari Jumat. Beli ngandel dicek tanggalannya. Tuh ngonen yang ngitung orang kudu ndeleng tanggalan masih dibiak-biak bae. Kesuwen. Lah bakal beli ngerti meneng sakane gawis. Ya, aja melu komentar maning ngonene bati ruwede bae. Ya jadi Kang Islam istrinya adalah keilmuan. Maka dari keilmuan kalau belum mampu ambil standar dasar dulu. Jadi ini susah ku standari dhuwur. Wong sembayang ku kudu ngerti ning syaratnya, kudu ngerti ning rukune, kudu tumaknina, kudu khusyuk. Ya tekan beli sembayangnya wis ape angel temen. Jadi standarnya dasar aja dulu, sing penting gelem sembayang. Semakin tinggi standar yang kamu terapkan nanti semakin susah. Duwe rabi standare dhuwur kira sing ayu anake wong sugih ya nasabe jelas agamanya kuat bareng sirane melarat blesak pisan mangsa nemua serok sampai tekan kapan bega ya kan lah ya iya jadi jakang nggone standar dasar bakal pengen duwe rabi standare apa sing penting wadon titik gelis beli tadi nih gelis sing penting wong wadon sembayange madhep ngulon wis alhamdulillah kok simpel temen terus kudu angel-angel termasuk ya sembayang madhep lah ya kan kuayang lamun ning kono duwe rabi sembayange madhep ngetan apa beli geger sembaw segeran kidul oh rabine cek sembayange madhep ngetan ya kono jadi standare dasar be dikit aja dhuwur standar apa dhuwur kita mau rabine kira-kira solehah sing sembayang bae sing ngaji bae unggal dina wiridan maca Quran puasane blilok liwat Senin Kemis jalan ya kan maca Qurane terusan hati-hati sampeyan duwe rabi model kaya kenen blai uripe sro tuh istri soleh aja blai ini lebanti bakal wong wadon sembayange beli pegot wiridane terus-terusan maca Qurane yang teman-teman blilok nglawan ning laki dongane mustajab beli sok hati-hati laki ini modele sira aduh remek karo ukurane ngrabini radongane mandi begitu nesirane demenan maning ngrungun dengak ya Allah srok bakal beli jungkel beli istri soleha makanya bersyukur sira duwe rabi rada karepe dhewe loh ya kan beli mandi dongane nempel beli pirang balen di supatane setruk beli nempel ngapa karepe dhewe makanya wis openana rabi kun semati-matine dewek bae wis alhamdulillah jadi standarnya jangan terlalu tinggi ya kan ketika standar kita memasang itu terlalu tinggi nanti malah susah makanya kita berharap bupati kita wakil bupati aja teman-teman bener kah lu supaya apa luruh penggantinya aku beli angel lah ya, bayangin pada waktu wafatnya Nabi Muhammad putak beli ganti khalifah siapa kenapa? Karena Nabi Muhammad perfect banget nggak ada kesalahan sedikit pun akhirnya luruh pengganti ya uangnya
maka rada karepe dhewe kan enak nang luru pengganti ya gampang. Jadi bagaimana? Bisa jakakin bagaimana? Ambil standar dasar dulu. Standarnya apa? Sing penting gelem ngelakoni alhamdulillah. Itu aja dulu. Sing penting gelem sujud maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bakal wis duwe keniatan kang bagus. Aja ngenteni kok grutuk. Kayak kiyen wis duwe keniatan pengen syukuran, sing dikongkon kudu pamonge, ora oli lagi pamonge memarek. Mamong anak buah wong segeran gratak gerutuk ora angka sun ora ndong ngolekin beli ora skeder maning bae iki. Dadi priben ya wis ya kenapa? Ya karena mengkonon ketika kamu sudah punya keniatan yang baik, kamu jangan pernah tunggu, segera laksanakan. Ya kan, kamu pengen sembahyang mangkat masjid. Oh cukup mikir yang arep sembahyang tarawih ngreange masih kayak kenen sira. Masih mabok kesuwen bayang dikit orang sana bakal wong sembayang kudu dadi wong bener dikit maboke mari maine mari terus dadi wong menan kesuwen keburu mati sirane. Jadi bakal pengen sembayang sekali kerutuk bersembayang ya tapi kan kudu ana niate jajal wis sing penting teka jampine rep sirep jampine yang pujare wong ning ngarep sedakep krekep us engkana ngadeg melu ngadeg engkana rukuk melu ruku lo kok ini priwe saja takon kok ini anak malaikat dhewe sing nyadet jadi ngeribut wae kok napa ora sah ora diterima kaya bapak tuane dhewe sing arep nerima. Jadi asas dasarnya yang penting kamu jalankan wis semono wis cukup gawe iblis setan klenger kabeh. Bisa aja Kang lah ya mengapa tidak ngusirane wis ning masjid apa beli klenger iblis lu kenapa ya biasanya kan perapatan sesan mau nek sirake tunggu digelatin ning perapatane langka anane ning masjid lagi Allahu Akbar serok bakal beli klenger iblis ada batu yang hilang siji cah semaput beli iblis sampeyan wis bisa gawe semaput ning iblis wis hebat wah wis aja ngarep diterima hebat dikit wis padu gelem nyungsep dikit daripada sampeyan disungsebaken kon ini lu kan ya karena memang sunnatullah seperti itu. Ketika kamu secara sukarela tidak mau, suatu saat nanti Allah akan paksa dirimu untuk melakukan itu. Sampeyan beli gelem nyebut, akhirnya dipaksa ning Gusti Allah kongkon nyebut. Priwen ya carane Gusti Allah maksa yang kongkon nyebut orang lagi motoran candak setire gebok ning kali serok beli nyebut. Begitu gebok Allah telat wis kekebur sirane ka. Nggak makan nih aja ngenteni Gusti Allah maksa ngapa wis wayahe wis saate arep kapan elinge arep kapan tobate wong tambah dina sing arane menungsa kok beli tambah rosa tambah dina menungsa kok beli tambah enom tambah dina tambah tua tambah tahun tambah tua arep mendi dek terus arep ngadira kenapa bakal wis tua hebat jagoan bengen lagi nom diwedeni ning wong tatone gambar wacan sapa sing beli meriang ngadepi tua jadi kucing bacane kesel oh pedak-dak bedik-dik itu dibuka wis mengkereg laka sing wedi ka tato gambar naga kini jadi cacing je anak putune takon bapak tua aja gambar apa aja kun ning tangane aku cacing aja kun ayo suruh bayangin nggak ada yang kita andalkan lu kenapa kehidupan kula lan panjenengan sami tambah mana beli tambah kuat tapi tambah don terus mau kemana tadi jangan wis ayu wis wayahe wis pantes sampeyan gope kita sih beku aja tua-tua kekaca bae la ilaha illallah di bara aja pentelak-pentelik wong dirake semenengah kader ketenger potongan-potongan kunku ora kudu didodok enak lah ya iya makanya ayo gula lan panjenengan sami lihat kenapa karena mengisi kemenangan gula lan panjenengan sami nggak ada kehebatan kalau sujud yang paling utama itu kita tinggalkan
Makanya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karo apa aja kang ngapale? Karo sujud. Karena dengan sujud itu engkau akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas Gusti Allah ndawakan wasjud waqtarib. Sujuda engkau bakal keparek. Bareng sujud beli apa beli ketemu pengen keparek wae. Nembe sembayang rong dina wiridan rong dina wong bengi ditekani Nabi Muhammad gitu. Bareng kandane karo riang ya jelok pisan. Iya ta? Iya. Terus priwen? Anu Nabi Muhammad mukene. Kune Nabi Muhammad lah kapagawian temen sun nekani sirah. Dia kenapa ya? Karena kadang-kadang ada wong sing anyar-anyaran subhanallah. Makane gula lan bacane. Jadi standarnya standar dasar. Jadi yang kita ikuti wis aja melu kiai sing ado-ado. Melune ya kiai segeran bae. Wis. Kadang-kadang gono ning segeran melune kiai anu yo ngangger. Bahkan apa-apa kok kiai kene sing ndundang. Iya beli. Lah ya iya bapakne mati sing ndundang kiai anak-anak. Orang kiai kene lebih maning sing anu kor. Ya kayak lebih segeran mau baik banget. Siapa bae pengen disuwarakaken kabeh. Yo nggal wong mati siapa bae sing mati lebene takon baru panjenengan sami kang ngadir teng mriki saksenanan nggih niki mayit sae iya mau kono ya ning ati memendesel ora sira udah weruh bocah sing mati ki mabok bae yo ngangkat kini lebih ki priwen-priwenan ki ya tapi lebih segeran mendudu MC dudu ana ning kono lebih encakan MC donge dadi lebih suara MC masih kegawa-gawa. Bayangin kok geger cakap. Hadirin semuanya, hari ini kita sudah menyaksikan kematian saudara kita yang satu ini. Siapakah dia? Mari kita sambut mayit kita yang satu ini. Yes, bakal encakan MC jadi lebih modelnya kayak ngono. Tapi lebih syukuran mulu ngono ya santun tapi nyesek ngomongnya ki. Sederek sedaya saksenana. Niki mayit kang ninggal puniki niki mayit saya ya kono nggih kono apa beli keder malaikat ning anak sing mati mabok bae cah lebih niki maksa sampeyan setengah maksa beli pertanyaan kono kita maning korbannya Ustaz itu bagaimana sih ya kalau pelepasan mayit di Indramayu yang Sedermayu mau kono ku pawabot. Kalau pelepasan mayit di Indramayu kusing mati nih orang bener gak angker diomong saya itu bagaimana? Ya enggak bagaimana ya bukankah itu memanipulasi? Enggak. Lu kenapa? Di sini kehebatan jadi orang Islam apa? Urip bagus mati bagus dasare aja kan dasare donga sing diajarakan Kanjeng Nabi Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Ya Allah dadekaken uripe isun ki kanggo nambah amal bagus terus dadekaken matine isun kanggo ngandeg amal kang blesak. Jadi begitu bocah kiin mati sukiki mabok beli kok mengkene main beli gawe ruwet beli berarti saya mboten wis tenang be tak eloni waktu kini lah ya iya diwara lebih subhanallah ya kadang-kadang kita nih dewek mikir kayak iya ka orang apa maning bahkan wong mati kok ape tetep ora kan ngomongnya kan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz al-ana qad sirta min tabaqtis sara udhkuril ahda alladhi kharajta min darid dunya ila tilka daril akhiratil khalida wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa annal jannata haq wa annan naru haq wa anna liqa Allahu li ahlil haqqi haq al-ana qad sirta min tabaqatis sarra fa idza ja'aka malakani fala yurhibaka wa la yurhibaka fa inna ma huma khalqun min khalqillah. Iya masih hafal lebih bengene kita nih Pak. Iya kan ahli kubur sira benjang bakal ditekani malaikat loro aja melang aja ndrebdeg aja wedi kader malaikat loro ku makhluke Gusti. Ya tegas banget kita kan mikirnya priwen lamun dhewe sing ditakoni Gusti. Ya tapi itu alhamdulillah. Jadi itu standar-standar dasar yang ada di dalam kehidupan kita.
Makanya aja dur ngangkat standar ya. Akhirnya gara-gara standar kita terlalu tinggi sehingga melihat orang itu salah. Makanya standar dasar bae Kang makonon ya wis ora apa-apa. Itu enggak jadi masalah. Karena kula biasa ning kana bergaul karo wong awam. Wong sing nembe nglakoni salat. Jadi kula kudu akeh maklume. Jambe sembayang we boro-boro ngerti. Nembe ngerti tempo sekian. Ngene sembayang macem-macem, wah subhanallah, ana sing laporan Kang kita je jampi sembayang beli apal priwen je lamun ditaro ning ngarepan. Ketik gede-gede oli beli oli. Bareng ngetike nggo kertas APS. Ora dilaminating maning, gletak bengkono. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi kasiro. Bareng bocah nom teka jagate ongkep cetek wae kipas gua. Ya wis kini wassalam kini nganan Pak. Kertas subhanallah. Dijampine ku subhanallah. Nah makane kula lan panjenengan sami. Jangan pasang standar terlalu tinggi. Dari mana aja kan? Nah makane baca cerita-cerita standar yang ada di dalam Al-Qur'an. Pemimpin ya wis gelem sembayang wis alhamdulillah, kita bersyukur ning jagat Dermayu arep ana pemilihan sing dideleng ku agamane apa? Sembayang ta? Beli semono bagus wis hebat kok. Wis aja ngarep bener-bener banget kaya Sayyidina Umar kok. Ya kan? Kaya Nabi Musa wis angel-angel. Ya kenapa? Ya karena umatnya sampeyan. Makanya kita mau ceplok bae. Hang de waktu bapane sampeyan wong kudu pada nurut. Waktu bapak tuane sampean santri-santri kudu pada nurut. Kenapa dong bae sampean gini santri pada tukaran? Gitu mah jawab ceplok bae niruan Sayyidina Ali. Lah apa? Waktu bapakne kita sing mimpin, santrine rombongane kita nurut-nurut. Waktu mbok tuane kita sing mimpin, santrine rombongane bapakne kita masih pada nurut-nurut. Donge yang sing mimpin, santrine kaya Rainira kabeh. Ya kun kok nggo sanggone Pak Wabub gak kenang. Nah apa dongnya pemimpin kin makanya ya waktu kun sing mimpin anak gue kita rombongannya ya kan konon orang ya waktu payanca anak gue kan sebutin waktu kun ora nurut masih ya kan ya dongnya kini kun rapi ya ruwet banget tadi. jadi ya itulah kehidupan. Jadi cerita Al-Qur'an itu adalah keilmuan, termasuk sejarah yang ada di dalam Al-Qur'an sendiri itu adalah keilmuan. Makanya seorang pemimpin itu harus belajar dari sejarah kehidupan. Makanya pemimpin ning desa diarani kuwu, maksudnya kudu weruh sejeroning wuwu. Wuwu segeran kidul ke awite priwen, asale priwen, pola pemimpinannya seperti apa, yang dikembangkan awal-awalnya itu apa. Ketika spek segeran itu adalah pertanian, maka konsentrasikan kepada pertanian aja. Posisi pertanian pengennya industri pragat, Dermayu metu pabrik orang seneng orang apa. Loh kenapa? Karena pemikiran saya satu, secanggih apapun teknologi, sehebat apapun industri, tetap mereka masih butuh makan. Indramayu punya kapasitas itu. Bisa jadi Indramayu akan memimpin dunia pada saatnya nanti, memimpin Indonesia. Jelas beras Indonesia itu 65% berasal dari Indramayu. Serok Dermayu nek kekeh tahan aja ditokna bakal beli kelaparan serok ukurannya. Nah iya gelem tok-tokna asal presidennya sing Dermayu mungkin enggak? Sangat mungkin sekali. Mung durung tekan kono kan mikirnya kita nih. Orang sana bakal dadi wong tani ku ora hebat orang sana. Sehebat apapun program menteri, bakal wong tani ini beli gelem nandur arep ngomong apa serok. Ini bersyukur masih akeh wong gelem nantor. Maka kuwu segeran wis kader gak segeran tinumpuk paling ubek-ubekane ki banyu urusane geus ngelibengen. Karena kenapa bakal dadi pamong kudu jeger kabeh urusannya kan banyu nggawane golok kudu. Enggal tutupan bayare ku yo ngono kan. Wis kalung dudu cerita lawas kan. Dudu cerita anyar cerita sing awit bengen. Ya bakal tinumpuk ribute paling tutupan rasap. Ya apa long bapaknya kita nek kliwon sebengene.
Lah iya wis bapak bengen dadi kliwon donge waya mantu kliwon maning dadine. Ya wis alhamdulillah, yang namanya cerita itu berulang. Makanya kaji sejarah dalam kehidupan kita. Ketika ingin memajukan kembali wilayah kita, maka telusuri struktur sejarahnya, struktur sungainya itu di mana, ya kan? Kali gede ning ngendi, kali cilik ning ngendi, pengalapane sing ngendi, pembuangane ning ngendi. Baru pertanian kita akan menjadi berjalan lebih baik. Kayak bocah nome, kita jangan pernah mengandalkan orang lain, jangan bergantung kepada orang lain. Segeran gua ake sarjana, kenapa nggak ada yang berpikir bagaimana menciptakan urea sendiri, menciptakan pupuk sendiri, menciptakan insektisida sendiri? Saya yakin mampu segeran, ya kan? Cuma permasalahannya mau atau tidak. Kadang-kadang kula lan panjenengan sami untuk mengembangkan kehidupan itu nggak bisa kita sendirian, tapi dengan kebersamaan. Dan Islam nuntun kula lan panjenengan sami kongkon urip rukun runtut sauyunan selamat dunia sampai tekang akhirat bebarengan. Dan saya pengen mancing swarga dewek-dewekan, mana golongan sebelah pengen mancing swarga dewekan, golongan ki neraka makinin neraka terus mancing swarga dewekan darane enak perang setekang kono. Ana engkang ana gaya delongok melateni batu sih ora. Ya makanya ayo bebarengan kula lan panjenengan sami seuyunan, ya kan? Muga-mugia ketika dalam seuyunan kula lan panjenengan sami nuju dateng ridhone Allah Subhanahu wa taala, yakin bakal dituntun dibantun dening Allah Subhanahu wa taala teng dalan kang lurus, dalan kang din ridhoni maring Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ya mas sampai omong terus-terus beli kita mau sampun harapan wisan gini ki ora. Ya bukan jekang cerita sejarah segerane yang kokon ngundang maning. Bakal cerita sejarah bedug suwe mau sedina mangsa prakata kunku. Jadi aku mengundang maning konene. Ya resiko wong dadi kuwu mongko. Tapi bakal ndeleng singaran mak durung gini. Durung apa aja? Yang cas nita. Cak telu. Nak loro 5 karo pitu berarti rolas tambah papat 16 dibagi 6 rolas papat berarti duit berhubungnya makin gitu. Ya bakal luwih papat ora duit tuh. Lah ya iya sing ndi yang rumusé mengkonon sira karane sampean tambahan karo tahun terus dibagi 6 bakal luwih 1 3 4 5 wis mangsa gablek duit. Itu rumus itu katon rabine sabarane kah yukani 13 karo 7 20 rabine sing lagi duit ki pas rabine ki 24 dibagi rolas olie pas olie ku 24 jejok dadi wis sing sugih duitku rabine berarti kan. Iya keberuan jangan itu beruan ana rumuse kaderka. Iya kita bengikin di amplop siji telur wis weru kita. Alhamdulillah dadi wis ayo kula lan panjenengan sami dari donga maring Allah Subhanahu wa ta'ala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ijma'in walhamdulillahi rabbil alamin
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما هذا دعونا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kurang langkungnya saking gula nyuwun agung ini pun pangapunten. Billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.